Evi, umurnya 25 tahun, pekerjaannya kredit analis di salah satu bank BUMN. Halo, aku Naya, umur 22 tahun, pekerjaan masih menjadi mahasiswi tingkat akhir. Halo, nama saya Mili, umur 24 tahun, pekerjaan guru TK. Halo, nama aku Indah, usia aku 22 tahun, seorang mahasiswi psikologi. Halo Indah, selamat datang di konten Tabu. Kita hari ini bakal ngebahas tentang fenomena masyarakat soal pandangan mereka tentang hijab. Kerudung atau hijab tuh Keren sih, maksudnya ya yang pakai hijab atau kerudung berani aja, kan mereka punya niat untuk menutup diri, nggak cuma fisiknya aja gitu kan, dari perilaku juga, dari tutur kata, dari semuanya. Pokoknya mereka kan udah ada niat. Ya kadang ada yang lepas pakai kah, atau ada yang misalnya masih nurutin orang gitu, tapi at least mereka keren sih. Hijab menurut aku itu pakaian sih yang diwajibin sama agama buat perempuan muslim. kalau misalnya lihat budaya, hijab tuh sebagai budaya orang-orang Timur Tengah karena kan di sana juga kayak panas gitu, banyak debu. Nah, biasanya banyak juga hijab-hijab yang dipakai. Seorang muslim itu kan kewajiban ya buat cewek gitu. Kerudung atau hijab tuh menurut aku ya, itu tuh kewajiban seorang wanita muslim. Naya sendiri udah pakai kerudung dari kapan? Waktu awal kuliah tahun 2017. Aku pakai kerudung itu kelas 2 SMA, sekitar 2014. Aku kenal jilbab tuh sebenarnya dari SD, SMP, SMA, tapi masih lepas pasang, masih kerdus. Masih kerdus. Terus kuliah sempat lepas tahunan, terus pakai lagi tuh sekitar tingkat 2, kelas tingkat 2 gitu. Waktu SD itu motivasi untuk pakai kerudung apa sih? Karena sekolah disuruh, kewajiban. Keluarga sih pertamanya. Oh, keluarga. Iya, keluarga. Karena kan keluarga nggak konservatif sih, cuman makin kesini mungkin karena udah banyak yang berhijab, jadi disindir-sindir lah, jadi harus berhijab gitu. Oke, jadi ini agak ini sih ceritanya. Jadi dulu tuh rambutku tuh kan keriting, tiap hari tuh catokan, terus kan pada suatu hari catokanku tuh rusak gitu. Mau beli lagi gak mampu waktu itu ya. Mau beli lagi, akhirnya ya udah deh dikerudung aja gitu. Tapi sebelumnya sebenarnya waktu pas sebelum itu emang udah pengen ada keinginan pengen dikerudung. Oke, sekarang gue mau nanya soal tanggapan lo tentang hal yang sering ditanyain soal masyarakat atau fenomena-fenomena yang ramai di masyarakat. Ya mungkin itu pilihannya aja sih, dan mungkin pemahaman agamanya udah tinggi ya, jadi dia memutuskan untuk pakai hijab cadar gitu. Emang nyamannya kayak gitu. Cuman jangan terpaksa aja sih ngelakuin gitunya. Sampai cadar gitu ya maksudnya. Tanggapannya ya bagus, maksudnya itu kan pilihan mereka ya, pilihan diri mereka sendiri. Ya kalau misalnya mereka kokoh dengan pilihan mereka, terus mereka bisa mempresentasikan pilihan mereka, ya bagus. Kalau menurut aku ya, di lingkungan aku kebetulan itu tuh udah nggak aneh untuk orang yang pakai cadar, karena keinginan dari hati dan memang itu juga kan ada ilmunya ya gitu. Ya gak apa-apa sih, kayak kalau mungkin itu memang menginginkan hal tersebut ya gak jadi masalah gitu, karena tau juga kalau misalnya bicaranya tentang agama itu juga hal yang bagus kan ya, maksudnya itu udah sebuah kewajiban bagi seorang muslimah untuk berhijab gitu. Kalau menurut aku biasa aja sih, kayak gak gimana-gimana, gak jadi teroris lah atau jadi apa, enggak sih. Kayaknya nggak usah pakai hijab nggak sih? Iya nggak sih? Sebenarnya kan itu kan tujuan berjilbab tuh kan pakainya pakaian tertutup gitu. Ini pendek Kak? Gak ya? Kalau menurut aku tuh lebih ke sia-sia sih. Oke, yang orang berhijab pakai pakaian pendek, aneh nggak sih maksudnya? Ya kan, maksudnya dari secara penampilan juga kalau misalkan orang pakai hijab tapi tangannya pendek ya aneh nggak sih kelihatannya gitu ya? Maksudnya di muka umum juga akan aneh gitu ya. Jadi ya menurut aku aneh gitu. Kalau secara umum aja mungkin kita taunya itu nggak benar gitu ya. Cuma ya sebagai orang lain kita cuma bisa ngingetin gitu. Kayak gitu sih.
Mungkin hijab tuh awalnya dari pakaian dulu ya, baru bisa ke kerudung. Jadi kalau misalkan pakai kerudung tapi bajunya pendek, bingung juga sih. Sebenarnya orang yang dihijab tapi yang sekarang kan ada tren yang lehernya kelihatan gitu ya. Nah itu tuh lebih ke sia-sia, ngapain ini, mendingan gak usah pakai hijab gitu. Kalau misalnya emang mau lepas ya lepas aja sekalian gitu, daripada pakai jilbab tapi nggak penting gak sih? Oh emosi, maaf. Oh maaf, aduh maaf. Masih kerdus gitu ya. Nyindir juga lumayan. Oke, termasuk aku sendiri ya. Apa ya? Tuh bingung juga. Karena aku juga mengalami, bingung juga ditanyanya gimana. Ya itu sih pendapat aku mah, ya udah itu mah hak mereka aja. Toh juga selagi mereka nggak merugikan siapapun sih, intinya ya udah. Nggak apa-apa kan. Oke, menurut aku itu proses ya. Yang namanya pakai hijab, istilahnya ya ada level-levelnya lah. Semakin tinggi level mereka, pasti semakin tinggi juga kan mereka untuk bertanggung jawab atas memakai hijabnya gitu. Ketika mereka pas main gak pakai, waktu main gak pakai, ya it's okay, namanya juga berproses. Gimana ya, itu sebenarnya tergantung sih, maksudnya nggak bisa apa ya, aku sendiri nggak bisa ngejudge juga sih, maksudnya kenapa, mungkin emang nyamannya kayak gitu atau gimana. Itu sih jadi pilihan dia gitu. Enggak sih, ya nggak apa-apa. Ya, mungkin itu tuh cara belajar aja sih untuk membiasakan jadi hijab. Nah itu tuh balik lagi ke keluarganya. Aku kan sering lihat juga ya yang dari bayi terus udah pakai hijab gitu. Terus kayak kebanyakan tuh biar nggak dingin aja nggak sih kepalanya, makanya dipakein hijab gitu. Tapi kalau misalkan emang pilihan dari orang tuanya supaya terbiasa, biar sampai ke gedenya juga pakai hijab, ya nggak apa-apa juga sih. Lucu sih. Nggak apa sih. Biasa aja sih, lebih ke semuanya juga biasa aja, mau pakai apapun, mau pakai bondu, mau pakai topi, itu nggak apa-apa sama sekali. Kalau menurut aku sih nggak apa-apa, mungkin biar terbiasa gitu. Asalkan si anaknya itu tuh merasa nyaman dengan pakaian seperti itu, jadi jangan dipaksain gitu kalau anak kecil. Maksudnya kalau dari segi orang tuanya emang mengajarkan dari awal, it's okay, bagus banget, malah bukan sekedar oke. Dan kalau misalnya ada yang kontra, mungkin takut bayinya kepanasan gitu atau biang keringat gitu ya. Ya itu pilihan sih, tapi menurut aku sih bagus. Tapi menurut aku, anak kecil sih kayaknya dibebasin dulu aja ya untuk jangan dulu pakai hijab deh gitu. Kayak misalnya puas-puasin dulu pakai baju lucu-lucu gitu. Nanti ketika dia memang udah umurnya, udah balik, ya udah gitu, kasih pengertian untuk pakai hijab gitu. Oke, kalau lo punya anak, lo bakal pakein dia hijab dari kecil apa? Dibelajarin perlahan. Pakein nggak ya? Nggak sih, kayaknya aku nggak akan yang kayak langsung pakein hijab gitu, nggak. Agak sedih aja sih, maksudnya karena Kalau emang belum siap dan cuma pengen ikutin tren, dilihat lagi gitu niatnya untuk menggunakan hijab ya gitu. Ya itu juga nggak apa-apa sih kalau menurut aku, karena kan semua orang juga punya hak ya. Kalau pengen pakai fashion hari ini pakai hijab terus besok enggak, ya nggak apa-apa juga. Aku sih justru apa ya, mungkin sekarang tuh makin banyak kayaknya fashion yang tentang hijab yang sopan tapi oke gitu maksudnya. Jadi nggak masalah sih. maksudnya hijab itu nggak bisa dipermainkan juga kan, tadi yang namanya berproses gitu kan dari niat. Tapi kalau cuma ngikutin ya janganlah. It's okay kalau misalnya kalian berproses, tapi jangan sampai hanya ngikutin fashion aja. Tapi kalau misalnya mereka nih ya dari fashion tiba-tiba Jadi nyaman gitu dengan hijabnya terus jadi keterusan gitu, ya nggak apa-apa sih menurut aku. Niatnya cuma buat ngikutin tren ya buka tutup aja udah. Jangan kayak gitu tapi ya. Kalau bisa niat terus gitu sampai seterusnya gitu. Lagi-lagi proses gitu loh, ya gak sih? Sebenarnya itu apa ya? Sebenarnya sih nggak pantas ya. Kayak buat apa gitu, nggak penting karena kan fungsi hijab tuh sebenarnya menutupi aurat ya. Kalau misalnya ngebuka aurat lagi ya ngapain pakai hijab gitu kalau menurut aku sih. Nah itu aku nggak suka. nggak banget sih. Ya nanti kebanyakan dari TikToknya komenin juga sih pasti, terus dianya risih sendiri. Jadi Nyambung gak sih ngomongnya? Oh ya, kalau gitu kok nggak nyambung?
Sebenarnya balik lagi sih ke pribadinya. Kalau jilbab sebenarnya nggak ada yang salah sih ya. Maksudnya jilbab tuh kan sebenarnya tujuannya untuk melindungi perempuan buat apa ya? Melindungi perempuan dari hal yang nggak dipengenin gitu. Jadi kalau emang mau salahin ya salahin orangnya, bukan salahin jilbabnya. Tapi kalau kalian mau joget-joget tapi nggak memperlihatkan bagian-bagian kalian, ya nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin ya jangan kalau kata aku gitu. Iya, Apa ya? iuh aja. Nah itu juga nggak banget sih. Tapi kan kita nggak tahu ya di tempat umum taunya udah halal gitu kan nggak tahu. Aneh lagi kayak yang tadi pakai baju pendek. Oh kalau dia nggak hijab pun ya masa di tempat umum pelukan gitu. Kecuali kalau ini konteksnya apa nih, pelukannya tuh kayak mau pergi jauh gitu di bandara, atau misalnya pelukannya pelukan selamat ya, atau pelukan pujian gitu. Lu keren banget atau apa, itu kayak apresiasi lah ke orang yang dia peluk. Tapi Kalau nggak berlebihan sih nggak apa-apa. Kalau misalnya ngomongin berpelukannya itu ya udah itu hak manusia ya. Kalau ngomongin hijabnya nggak salah karena itu sebagai pakaian mereka. Itu kayak orang-orang tuh nggak boleh ngejudge "Ih, kerudungan tapi peluk-pelukan gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Maksudnya kayak iya kan, iya kan maksudnya ya udah gitu, salahin aja attitude dari orangnya, jangan jadi ngejudge si pakaiannya karena itu enggak ya bertolak belakang lah. Nggak cocok. Kayak terong nggak sih? temen kuliah aku tuh banyak yang gitu kayak Mungkin hobinya ini ya lagi apa color block yang sekarang lagi tren color block. Selagi itu dia merasa nyaman dengan pakaian itu ya udah sih, orang dia yang malu ya kenapa sih? Kalau dia pede kayaknya bagus-bagus aja. Kenapa enggak? ya udah kayak ya paling diejek-ejekin aja gitu kan sama temen-temennya, kayak lu kontras banget gitu, lu nabrak banget jadi orang, please gitu. Ya kan? Cuman sih kayaknya emang rada nyentrik aja gitu. Awalnya sih aku ini ya sempet sih kayak kaget juga ngeliat itu, tapi Nggak apa-apa sih. Rokok tuh kan ngaruhnya ke kesehatan ya, kayak mau perempuan mau laki-laki, mau dia kecil atau udah tua. Menurut aku rokok tuh yang Beda sama pelukan atau pakai pakaian pendek atau pakai pakaian ketat kan nggak gitu. Jadi ya aman-aman aja sih kalau ngerokok. Maksudnya kayak ngerokok juga nggak apa-apa sih, orang yang sakit dia, yang rugi dia, ya kan? Kita juga nggak rugi apa-apa gitu. Kalau di tempat umum ya janganlah. Kalau misalnya di tempat tertutup ya oke lah, nggak apa-apa. Dari semua fenomena yang ditanyain sama masyarakat yang tadi gue sebutin, menurut Levi itu salah orang tuanya, pendidikannya, orangnya, atau hijabnya? yang salah adalah orangnya. Orangnya. pribadinya. Orangnya. Kenapa harus nyalahin hijab gitu loh? Maksudnya kan hijab tuh pakaian, kenapa harus disalahin gitu? Jadi salah orangnya sih. Nggak ada yang salah, cuma yang berperan mungkin ya, yang berperan atas untuk nge-support mereka, yang mana yang benar, yang mana yang salah, ya mungkin lebih kepada diri mereka sendiri sih, karena tanggung jawab kita ya tanggung jawab diri kita gitu. Nah ini sih kadang-kadang sedih ya, kayak kadang-kadang orang tuh lebih cenderung nyalahin ke hijabnya, padahal kan semuanya juga balik lagi ya ke orangnya. Nggak dengan orang yang berhijab tuh jadi lebih baik daripada orang lain yang nggak berhijab gitu, terus orang yang nggak berhijab jadi lebih jelek daripada yang berhijab, kan enggak juga gitu kalau menurut aku sih. Karena semua hal yang ada pada diri kita juga itu urusannya sama kita ya, maksudnya kita yang punya hidup, kita yang bisa menentukan pilihan apapun yang mau kita lakuin gitu. Jadi itu salah orangnya. Lingkungan tuh cuma faktor pendukung, orang tua tuh cuma faktor pendukung. Tetap kita yang punya pilihan untuk segala yang kita lakuin. Mantap, terima kasih. Terima kasih Naya, itu semua pertanyaan dari kita.